Selamat datang di pertemuan ketujuh mata kuliah dialektologi dengan topik perbedaan dialek-subdialek suatu bahasa. Pada pertemuan ketujuh ini kita akan membahas dua hal, yaitu menjelaskan perbedaan fonologi yang terdapat antara dialek dalam suatu bahasa, serta menjelaskan perbedaan leksikon antara dialek yang terdapat dalam suatu bahasa. Seperti diketahui, tujuan dialektologi adalah mencari perbedaan yang terdapat antara dialek-subdialek dalam suatu bahasa. Perbedaan yang terdapat antara dialek-subdialek dalam suatu bahasa dapat mencakup perbedaan fonologi, leksikon, morfologi, sintaksis, maupun semantik. Perbedaan fonologi antara dialek-subdialek dalam suatu bahasa berupa sebagai berikut. Pertama, perbedaan satu atau dua bunyi antara dialek-subdialek suatu bahasa yang terdapat pada bentuk yang menyatakan makna yang sama. Misalnya, pada yang menyatakan makna membawa, pada dialek A1 direalisasikan sebagai bawak, dialek A2 muncul sebagai bahak, sedangkan pada dialek A3 muncul sebagai bak. Jika dicermati, antara dialek A1, A2, dan A3 terdapat beberapa perbedaan bunyi, yaitu, bunyi due pada posisi tengah pada dialek A1 muncul sebagai H pada dialek A2, sedangkan pada dialek A3 mengalami penghilangan. Selain itu, bunyi A pada silabe ultima atau penultima tidak muncul pada dialek A3, sedangkan pada dialek A1 dan A2 bunyi tersebut direalisasikan. Jadi, pada data tersebut, perbedaan antara dialek berupa satu bunyi terjadi antara dialek A1 dengan A2, sedangkan perbedaan dua bunyi terjadi pada dialek A1 dan A2 dengan dialek A3. Tipe perbedaan bunyi yang kedua, adalah perbedaan bunyi pada bentuk yang tidak mirip dari suatu makna yang sama, tetapi ketidakmiripan itu dapat dijelaskan secara fonologis. Misalnya, pada bentuk yang menyatakan makna dua, pada dialek A1 dan A2 direalisasikan sebagai dua, sedangkan pada dialek A3 muncul sebagai loro. Bentuk dua dan loro tidak mirip, tetapi ketidakmiripan tersebut dapat dijelaskan. Baik bentuk dua dan loro berasal dari satu bentuk purba atau etimon yang sama, yaitu dua dalam Proto-Austronesia. Sebab, bunyi D dalam Proto-Austronesia berubah secara teratur menjadi R dalam bahasa Jawa, sehingga bentuk dua berubah menjadi rua kemudian diikuti oleh penyandian bunyi U dan A menjadi O sehingga menjadi ro. Bentuk ro mengalami reduplikasi untuk membentuk dua suku kata menjadi roro, akhirnya menjadi loro setelah mengalami disimilasi. Ketiga, perbedaan bunyi pada bentuk yang menyatakan makna yang sama harus berasal dari satu bentuk purba atau etimon yang sama. Misalnya, perbedaan bentuk bawah pada dialek A1, bahak pada dialek A2, serta ba pada dialek A3 berasal dari satu bentuk purba atau etimon yang sama, yaitu bawak, bahak, atau mungkin bak, tidak mungkin berasal dari etimon lain yang berbeda sama sekali dengan ketiga bentuk tersebut. Perbedaan leksikon merupakan perbedaan bentuk dari suatu makna yang sama dan perbedaan tersebut tidak mirip sama sekali karena masing-masing bentuk tersebut berasal dari bentuk purba atau etimon yang berbeda. Misalnya untuk menyatakan makna hitam, pada dialek A1 dan A2 muncul sebagai bideng, sedangkan dialek A3 muncul sebagai pisak. Antara bentuk bideng dengan pisak sulit dijelaskan keterhubungan, sehingga kedua bentuk tersebut harus diduga masing-masing berasal dari dua etimon yang berbeda. Yaitu, bentuk bideng berasal dari etimon bideng, sedangkan pisak berasal dari etimon pisak. Sebelum diakhiri, sebagai proyek pertemuan ketujuh, tentukan perbedaan fonologi dan leksikon berdasarkan data berikut.